aku mau bahas tentang akta kelahiran. Akta kelahiran untuk registrasi pernikahan campur di Belanda. Nah, kenapa? Ada apa dengan akta kelahiran? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan aku mau share pengalaman aku aja. Waktu registrasi atau daftar nikah di Belanda, salah satu dokumen penting yang diminta itu ya akta kelahiran. Akta kelahirannya tentu saja yang sudah dilegalisasi lengkap. Apa itu legalisasi lengkap? Pembahasannya sudah aku buat di video sebelumnya ya. Nah, apa saja pertanyaannya? Yang pertama, akte kelahiran yang dilaminating. Ini pengalaman aku ya. Akta yang kelahirannya dilaminating, jawabannya dokumen yang dilaminating tidak diterima. Jadi aku ajukan kembali akta kelahiran ke Dukcapil dan Dukcapil memberikan akta kelahiran terbitan terbaru. Kalau dipikir-pikir lucu juga nih, nggak ngerti juga kenapa dokumen-dokumen penting di masa lalu banyak yang sengaja dilaminating. Nah, pertanyaan yang kedua, akta kelahiran blanko mana yang diserahkan? Ya, karena sudah membuat akta kelahiran terbaru, yang diserahkan adalah dokumen akta kelahiran asli yang terbaru itu. Nah, biar nggak bingung, akta kelahiran itu berbeda desain di tiap generasinya ya. Untuk kaum milenial seperti aku, blanko akta lahirnya itu berwarna kuning. Huruf formnya diketik dan dicetak kertas tebal. Seperti ini. Nah, untuk generasi Z, beda lagi desainnya. Blankonya berwarna hijau dan sudah dwibahasa. Masih dicetak di kertas tebal seperti ini. Lalu untuk desain paling terbaru, akta kelahiran tidak lagi dicetak di kertas tebal. Akta kelahiran akan dikirim oleh petugas Dukcapil melalui online atau melalui email dan bisa kita print sendiri. Jadi seperti ini. Blankonya putih, desainnya sederhana, sudah dwibahasa dengan tanda tangan QR code. Lalu pertanyaan ketiga, translate dan legalisasi. Perlu nggak ya akta kelahiran ini ditranslate ke bahasa Belanda? Kan sudah dwibahasa. Nah, kalau pengalaman aku sendiri, akta kelahiran dibuatkan kembali terjemahannya ke dalam bahasa Belanda oleh penerjemah tersumpah, dan kedua-dua dokumen ini yang asli dan terjemahannya dilegalisasi. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana dengan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu? Nah, betul ya, dalam akta kelahiran nama kedua orang tua tercantum. Ada juga akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu kandung. Dan keduanya tetap valid ya. Lalu pertanyaan yang kelima, ada info atau mungkin pengalaman orang lain yang mengatakan bahwa masa berlaku akta kelahiran yang diserahkan ke Kemente itu tidak lebih dari 6 bulan. Jadi harus membuat akta lahir terbaru. Untuk pengalaman aku sendiri, verifikasi data Kemente dengan menyerahkan akta kelahiran, tanggal terbitnya sama sekali tidak ditanyakan ya. Aku menyerahkan langsung akta kelahiran beserta dokumen lainnya yang sudah dilegalisasi dan tidak ada pertanyaan kembali dari Kemente. Namun memang akte kelahiran yang aku serahkan itu terbitan terbaru dikarenakan akta lamanya aku laminating tadi yang tidak bisa diterima. Jadi sebetulnya bukan alasan Kemente yang mengharuskan akta lahir terbitan terbaru. Lagi pula akta kelahiran itu kan sifatnya final dan berlaku seumur hidup. Jadi kenapa juga harus update keterangan lahir? Tapi tetap ya, pertanyaan-pertanyaan tadi kembali ke Kemente-nya masing-masing. Beda Kemente, beda sendiri peraturannya. Jadi kita harus betul-betul tanya.
Nah, dikarenakan semua dokumen termaksud akta kelahiran diserahkan beserta dokumen aslinya ke Kemente, aku harus teliti dan akurat. Makanya aku banyak tanya waktu itu. Gak banget juga kan harus balik lagi ke Indo gara-gara dokumennya error. Enggak juga. Itu tadi 5 pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai akta kelahiran. Oke, sekian dulu share pengalaman aku mengenai akta kelahiran sebagai salah satu dokumen penting untuk registrasi pernikahan campur di Belanda. Semoga bermanfaat dan semoga dilancarkan. Sampai jumpa.